Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan yang merasa sakit, mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Kemudian pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi BJOK yaitu kelas 5 tentang materi penyakit menular dan tidak menular. Antara lain yang dibahas yaitu tentang satu, tujuan pembelajaran, kemudian yang kedua, penyakit menular, yang ketiga yaitu penyakit tidak menular, yang keempat yaitu menerapkan pola hidup sehat, dan yang terakhir nantinya adalah tugas dari materi. Mari kita bahas satu persatu, yaitu mengenai tujuan dari pembelajaran tentang penyakit menular dan tidak menular. Di sini yang pertama adalah diharapkan siswa dapat menjelaskan contoh penyakit menular beserta gejalanya. Yang kedua yaitu diharapkan siswa dapat menjelaskan contoh penyakit tidak menular beserta gejalanya. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit. Yang keempat, siswa diharapkan menerapkan upaya pencegahan penyakit dan tidak menular. Yang kelima adalah siswa diharapkan dapat mempraktekkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit. Kemudian mari kita bahas satu-satu mengenai penyakit yang menular. Ini adalah contoh dari penyakit menular. Satu, yaitu penyakit influenza. Influenza sering disebut sebagai flu yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan. Penularannya terjadi melalui udara saat penderita bersin dan batuk. Gejala ini meliputi batuk, bersin, demam, sakit kepala, dan hidung tersumbat. Kemudian untuk contoh kedua, yaitu tentang penyakit kulit. Di sini ada beberapa contoh dari penyakit kulit. Yang pertama atau yang A, yaitu kudis. Kudis atau skrabis disebabkan oleh tungau kecil yang masuk ke lapisan kulit yang menyebabkan rasa gatal dan ruam di kulit dan diobati dengan salep. Yang B dari penyakit kulit yaitu kadas atau kurak. Ini sama, yaitu penyakit kulit. Kadas atau ringworm disebabkan oleh jamur yang tumbuh di kepala, kaki, ataupun kuku. Kadas dapat diobati dengan salep anti jamur. Yang ketiga atau C dari penyakit kulit yaitu cacar air. Cacar air atau istilah lainnya adalah smallpox disebabkan oleh virus varicella zoster. Penderita mengalami demam tinggi 1-2 hari dan muncul ruam pada kulit. Cacar dapat diobati dengan bedak kalamin untuk mengurangi rasa gatal. Sekalian itu ada contoh-contohnya. Kemudian penyakit menular lainnya adalah demam dengue. Ini disebabkan oleh virus dengue melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Saat terjangkit penyakit ini akan merasakan demam tinggi dan disertai flu. Gejalanya muncul bintik-bintik merah di kulit, kemudian muntah, keluar darah dari hidung dan gusi. Ini adalah contoh nyamuknya. Kemudian yang keempat yaitu malaria yang diakibatkan gigitan nyamuk Anopheles. Setelah 1-2 minggu terjadi gigitan, penderita mengalami demam, berkeringat, muntah, sakit kepala, diare, dan nyeri. Kemudian contoh dari penyakit menular lainnya adalah diare. Penyakit ini menyerang saluran pencernaan. Penderita akan mengalami sakit dan sering buang air besar. Penyebabnya konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan bakteri, virus, atau parasit. Itu adalah contoh dari
anak-anak jajan di tempat depan sekolahan yang biasa dilakukan pada saat pulang sekolah. Ya, kalau bisa kita hindari. Kemudian materi yang kedua adalah contoh-contoh penyakit tidak menular. Satu adalah sariawan. Sariawan adalah infeksi pada gusi, bibir bagian dalam, langit-langit mulut atau lidah karena jamur Candida albicans. Timbulnya penyakit antara lain mengkonsumsi makanan atau minuman panas, tergigit, kekurangan vitamin D dan zat besi, kebersihan mulut dan gigi tidak terjaga, sehingga kondisi yang kurang fit. Ini biasanya terjadi di daerah bibir ya, kemudian baik atas ataupun bagian bawah. Kemudian yang kedua yaitu mimisan. Penyebabnya adalah pembuluh darah pada anak-anak belum kuat sehingga mudah pecah dan terjadilah mimisan. Darah akan keluar dari hidung sehingga tiba-tiba, terutama jika kelelahan atau memiliki alergi. Biasanya mimisan berlangsung selama 1-3 menit dan darah yang dikeluarkan pun tidak terlalu banyak. Kemudian penyakit yang tidak menular yang lain yaitu cacingan. Cacingan terjadi akibat sanitasi yang buruk, kebiasaan makan dengan tangan yang kotor, atau makan makanan yang tidak dimasak dengan baik. Anak yang cacingan juga bisa terkena anemia. Anemia adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah, karena cacing yang ada di tubuh mampu menghisap darah hingga 0,05 cc per hari. Cacingan dapat diobati dengan minum obat kaki. Kemudian untuk yang keempat yaitu radang amandel. Ini penyakit yang tidak menular yang disebabkan oleh virus atau bakteri tertentu. Gejalanya adalah sakit tenggorokan lebih dari 48 jam dan kesulitan menelan, sehingga selain itu disertai demam, sakit kepala, dan suara yang serak. Nah, ini segera diobati karena kalau semakin besar dia tidak akan bisa makan atau tidak bisa menelan. Kemudian contoh yang kelima dari penyakit yang tidak menular yaitu asma, terjadi karena peradangan dan penyempitan saluran napas. Biasanya anak yang mengidap asma sering batuk dan disertai sesak napas. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari penyakit. Yang pertama adalah kita melakukan atau mengatur pola makan, yang sekarang dengan istilah lainnya disebut makanan yang seimbang. Dan nasinya ada lauk pauknya, ada sayurnya, kemudian ada buah-buahan, kemudian ada susunya, disesuaikan. Kemudian yang kedua yaitu olahraga secara teratur. Ya, kita lakukan setiap hari. Kalau di sekolah mungkin kita lakukan pembiasaan dengan senam setiap hari. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup ini adalah untuk anak atau orang dewasa memerlukan istirahat atau tidur selama 6-8 jam. Kalau siang bisa istirahat antara mungkin 1-2 jam. Itu istirahat yang paling baik. Kemudian yang keempat, menciptakan kebersihan lingkungan, yaitu dengan cara menjaga lingkungan supaya bersih, membuang sampah pada tempatnya. Jangan sampai membuat sampah atau membuang sampah di selokan dan bisa menyebabkan banjir dan bisa menyebabkan timbulnya beberapa penyakit. Ini adalah contoh dari menerapkan pola hidup sehat. Kemudian untuk anak-anak, itulah materi yang bisa Pak Cipto sampaikan. Mudah-mudahan nantinya bisa diterapkan dan bisa bermanfaat. Kemudian untuk selanjutnya, tugas dari kalian yaitu menjawab pertanyaan
yang sudah Pak Cip tuliskan, dan di situ sudah ada link untuk mengumpulkan tugasnya. Ya, demikian materi yang Pak Cip bisa sampaikan. Saya ucapkan selamat belajar, tetap semangat meskipun dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.